된다잖아. 난 너 데리고 가서 도시라도, 어? Hai geng, selamat datang kembali di channel Om Bigos. Channel yang pas banget buat kalian, para pencari asupan mata dan para pemburu serabi lempit. Gimana kabarnya? Udah habis berapa video cocok tanam hari ini? Apakah kalian melihat video ini untuk mencari asupan serabi lempit? Kebetulan nih, Om balik lagi dengan review film yang judulnya The Innkeeper. Film yang baru rilis pada tahun 2020 kemarin ini menceritakan kehidupan seorang perempuan di perantauan yang sangat pelik alias keras, Bung. Saking kerasnya, sang perempuan ini mau nggak mau harus menjajakan serabinya untuk bertahan hidup. Walaupun sinopsisnya terkesan sangat sedih, tapi film ini banyak stok gunung kembar dan tumplek-tumplekan yang mampu menggetarkan jiwa dan sanubarimu. Oh iya, Om mau ngingetin bahwa bercocok tanam dan tumplek-tumplekan memang adalah unsur yang nggak bisa kita pisahkan dari semesta Bigos. Jadi, mungkin kalian perlu menyiapkan tisu sebanyak-banyaknya ya. Ya, siapa tahu kan saat sedang nonton minuman kalian tumpah. Jadi harus dilap pakai tisu gitu. Buat kalian yang penasaran, rilekskan pinggul kalian, duduk santai dan Om puter dulu intronya. Di awal film kita diperlihatkan adegan sepasang kekasih yang tengah bersiap-siap pergi dengan mobil mereka. Sang cewek bernama Liso, sedangkan si cowok bernama Yongpal. Rencananya mereka berdua hendak beranjak dari kampung halaman mereka dan pergi ke kota untuk mencari peruntungan sekaligus mengadu nasib. Siapa tahu ada nasib baik yang menunggu mereka di kota, ya kan? Sebelum berangkat, Yongpal menyuruh Liso untuk melihat bagasi. Takutnya ada barang yang ketinggalan. Setelah mengecek semua persiapan dan barang-barang, Liso menyatakan bahwa semua oke dan mereka bisa berangkat sekarang. Saat Liso beranjak masuk ke dalam mobil tanpa ia sadari, ada seorang perempuan yang diam-diam menyelinap ke mobil. Sang penumpang gelap itu ngumpet di bagasi. Setelah persiapan oke, Liso dan Yongpal bersama sang penumpang gelap lalu beranjak ke kota. Singkat cerita, mereka pun sampai di kota yang mari kita sebut saja kota Ajinomoto. Saat Liso sedang mengangkut-angkut barang bawaan, ia kaget bukan main karena melihat ada penumpang gelap sedang tertidur di antara barang-barangnya. Liso dan Yongpal lalu membawa perempuan itu ke kontrakannya. Setelah ditanya soal duluan telur atau ayam, akhirnya sang gadis polos mengaku bernama Taehae. Taehae lalu meminta maaf karena aksinya yang ngumpet-ngumpet masuk ke mobil mereka. Ia bilang ia ingin mengadu nasib di kota. Liso yang kasihan lalu mengajak Taehae untuk tinggal bersama mereka bertiga di kontrakannya. Taehae pun menyetujui usulan Liso itu. Setelah itu, Liso mengajak Taehae untuk mandi berdua. Mereka pun saling mengelus-elus gunung kembar dan bakpao kembar satu sama lain. Udah mulai nih yang sama-sama kita inginkan. Malamnya, mereka beristirahat karena kelelahan setelah melalui perjalanan jauh antar galaksi. Namun sebelumnya, Yongpal mengobrol-ngobrol dulu sama Liso. Sambil sebat-sebat cantik, Liso bilang ke Yongpal kalau nantinya Taehae akan diajak bekerja bersama temannya. Seusai ngobrol-ngobrol, ternyata tenaga Yongpal masih terisi lumayan banyak. Ia pun mengajak kekasihnya itu untuk tumplek-tumplekan untuk menghabiskan tenaga yang ada. Lalu, seperti yang sudah bisa dibayangkan kita semua, Yongpal menggejot Liso di samping Taehae yang sedang tertidur atau mungkin pura-pura tidur. Kenapa nggak diajak sekalian ya si Taehae? Nice. Keesokan harinya, Mbak Polos mulai bekerja di rumah makan milik temannya Liso yang bernama James. Di sana, Taehae bertugas sebagai tukang cuci piring. Nggak apa-apa deh, yang penting kerja. James selalu memberikan uang untuk Liso yang entah untuk apa. Liso tentu saja menerimanya dengan senang hati. Tak terasa hari pertama kerja pun selesai. Taehae lalu bersiap untuk pulang ke kontrakan Liso. Namun, Taehae ditahan oleh James yang sedang mabuk dan ingin merasakan serabi lempit milik Taehae. Awalnya, Taehae menolak ajakan bosnya itu. Tapi ia nggak bisa melakukan apa-apa karena takut dipecat. Alhasil,
Taehae digenjot oleh James. Ternyata aksi James itu dilihat oleh Lee So yang hendak menjemput Taehae. Lee So merasa marah karena James berbuat yang iya-iya kepada temannya. Selesai bercocok tanam, James lalu memberikan sejumlah uang sebagai bayaran karena telah menjinakkan rudal Korea miliknya. Lee So yang sedang menunggu Taehae di luar lalu memarahi James yang telah memplekoto Taehae. Lee So nggak cuma marah sama James, tapi ia juga meminta uang yang tadi didapatkan Taehae. Mungkin karena nggak diajak akhirnya Lee So marah ya. Awas lu kalau berani sama gue, tampol lu mulut lu. Saat sampai di rumah, Taehae dan Lee So mandi berdua lagi. Sebenarnya Om nggak paham kenapa mandinya kok harus berdua terus sih. Tapi nggak apa-apa deh, jadi banyak asupan gunung kembar untuk sobat colikiawan, ya kan? Lalu saat Taehae hendak pergi tidur, ternyata sudah ada Yongpal yang menunggu di kamar. Ternyata Yongpal tergoda akan keseksuan tubuh Taehae dan berniat mengajak Taehae untuk saling tumplek-tumplekan. Wah, kuat juga ya si Taehae menjinakkan 2 rudal Korea dalam satu malam. Seusai bercocok tanam, Taehae menyempatkan diri untuk menulis diari. Di sana, ia menuliskan betapa kejamnya hidup dan mencari uang di kota. Keesokan harinya, James terlihat sedang berenang di sebuah kolam air panas. Tiba-tiba, datanglah Taehae yang ikut bergabung dengan James tanpa sehelai benang pun. Kalau sebelumnya James yang memaksa untuk memplekoto, kali ini malah Mbak Polos yang menawarkan dirinya untuk dielus-elus James. Walah, Taehae, kenapa dirimu jadi begini nak? Tanpa pikir panjang, James pun lalu menyambut baik ajakan Taehae. Terjadilah adegan bercocok tanam di kolam air panas. Di lain tempat, Yongpal terlihat sedang makan siang bersama kekasihnya si Lee So. Diam-diam, Yongpal malah gagal fokus ke arah gunung kembarnya si Lee So. Ia juga mengajak Lee So untuk menjinakkan rudalnya sehabis makan. Benar saja, sehabis makan, rudal Yongpal sudah nggak bisa dikendalikan lagi dan ia pun segera menembakkan serabi lempit milik Lee So. Saat sedang asyik-asyik, tiba-tiba telepon berdering. Lee So yang sedang bercocok tanam dengan kekasihnya itu lalu mengangkatnya sambil meraung-raung. Ternyata telepon itu dari James. Ia meminta izin kepada Lee So dan Yongpal untuk membawa Taehae pergi bersamanya. Mendengar hal tersebut, Lee So yang lagi enak-enak merasa panik karena orang yang dibawanya dari kampung kini sudah nggak dalam tanggung jawabnya lagi. Lalu, film beralih ke Taehae yang sedang menyetir bersama James. Mbak Polos yang sudah nggak polos itu tampak bertanya-tanya kemanakah tujuan mereka pergi. Ternyata, James tiba-tiba menyuruh Taehae turun dari mobilnya. James menganggap bahwa saat ini Taehae sudah rusak dan dianggap sudah nggak seperti dahulu lagi ketika ia pertama bekerja di resto milik James. Padahal kan kalau dipikir-pikir, yang merusak si Taehae kan si James yang dahulu memaksanya bercocok tanam. Udah gitu, si Yongpal juga sempat mencicipi serabi lempit milik Taehae. Taehae pun lalu turun di pinggir jalan. James lalu pergi dengan mobilnya dan langsung tancap gas. Film pun berakhir. Sobat Colikiawan, gimana menurut kalian alur film barusan? Apakah tisu kalian banyak yang terbuang untuk mengelap sesuatu yang perlu dilap? Walaupun memang banyak adegan bercocok tanam yang memanjakan mata dan sanubari Sobat Colikiawan, namun yang jelas adalah jangan kau rusak yang tak kau jadikan rusuk. Padahal kan ya Taehae merantau ke kota untuk mencari nafkah dan memperbaiki nasib ya. Kok malah diplekoto oleh 2 orang yang ia percayai. Pokoknya kita juga harus menghargai teman kita ya. Jangan sampai bilangnya teman tapi ngelap perut pakai tisu. Kalau bisa sih ya, pakai tangan aja dulu kalau belum ada lawan dan belum sah. Hehehe. Nah, itu tadi gengs alur film untuk hari ini. Bagi kalian yang ingin request film, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasimu untuk menikmati alur cerita film menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.